Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Suprapto. Nomor induk mahasiswa 2110200086 untuk ujian tengah semester Bahasa Arab. Bab pertama, saya akan menerangkan tentang pembagian kosakata, pengenalan kosakata populer, dan pengenalan dasar tentang fiil. Pengertian kosakata. Kosakata adalah himpunan atau hazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau identitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan akan digunakan untuk menyusun kalimat baru. Dan untuk memiliki kemahiran berbahasa tidak cukup hanya dengan menghafal sekian banyak kosakata atau yang disebut dengan makrifat. Kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan terbentuk bahasa. Kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas. Pengertian ini membedakan antara kata dengan morfem. Morfem adalah suatu bahasa terkecil yang tidak bisa dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil yang maknanya relatif stabil. Maka kata terdiri dari morfem-morfem. Misalnya kata mu'alim dalam bahasa Arab terdiri dari satu morfem. Sedangkan kata al-mu'alim mempunyai dua morfem, yaitu al dan mu'alim. Adapun kata yang mempunyai tiga morfem adalah kata yang terbentuk dari morfem-morfem yang mana masing-masing morfem mempunyai arti khusus. Misalnya, kata al-mu'allimun yang terdiri dari tiga morfem, yaitu al, mu'allim, dan wawunun. Pengertian yang kedua yakni pengenalan kosakata populer. Kosakata populer di sini merupakan ungkapan sehari-hari yang sering digunakan dalam percakapan atau tulisan bahasa Arab, seperti ungkapan apa kabar, baik-baik saja, terima kasih, sama-sama, dan semoga cepat sembuh. Contohnya, ahlan wa sahlan, jawabnya ahla bika. Kaifa haluka, jawabnya bi khair, alhamdulillah. Bagian yang kedua yakni pengenalan dasar tentang fiil. Fiil adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Lampau, sekarang, dan yang akan datang. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia, namun ada perbedaan sedikit. Contohnya, uf'ul, bekerjalah. Yaf'ulu, sedang atau akan bekerja. Fa'ala, telah bekerja. Macam-macam fi'il. Fi'il terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il madi, lampau. Secara terpisah, fi'il berarti kata kerja, sedangkan madi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi apabila digabung, fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Yang kedua yakni fi'il mudhari', sekarang. Fi'il mudhari' adalah kata menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Ciri-ciri kalimat fi'il mudhari' adalah dimulai dengan huruf mudhora'ah, yaitu ada 4: alif, nun, ya, dan ta. Fi'il amr. Fi'il amr atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim, pembicara, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhotob, lawan bicara, sebagai orang yang diperintah. Ciri-ciri fi'il amr dapat menerima nun taukid beserta menunjukkan perintah.
Bab yang kedua yakni tentang jenis-jenis isim mudakar dan mu'annas dan pengertian dan pengenalan isim alam. Sebelumnya, isim merupakan kata benda yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya seperti bakorun, yakni sapi. Ketika diucapkan tidak muncul pertanyaan sedang sapi atau sudah sapi atau akan sapi. Itulah mengapa kalimat isim atau kata benda ini dikatakan dengan terikat oleh waktu. Yang pertama yakni jenis-jenis isim. Pembagian isim berdasarkan jenisnya. Dalam bahasa Arab, mengetahui pembagian ini merupakan hal yang sangat penting, sebab untuk dapat merujukkan sebuah dhamir dan menerapkan fi'il yang pas membutuhkan pengetahuan mengenai pembagian isim. Isim dibagi menjadikan dua. Yang pertama isim mudzakkar dan isim mu'annas. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki, baik itu akil ataupun ghairu akil, tidak berakal, yang dikategorikan sebagai mudzakkar. Contohnya seperti ar-rajulu, seseorang laki-laki, Muhammadun, Muhammad, al-misbahu, lentera. Contoh isim mudzakkar dalam kalimat wa tabibun, dia adalah dokter. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Yang kedua yakni isim mu'annas. Isim mu'annas adalah isim yang menunjukkan arti perempuan, baik akil, berakal maupun ghairu akil, tidak berakal, yang dikategorikan sebagai mu'annas. Contohnya adalah Aisyatu, Aisyah, ad-dajajatu, ayam betina, asyamsu, matahari. Contoh isim mu'annas dalam kalimat hiya tabibun, dia adalah dokter. Ja'at Hindun, Hindun telah datang. Pembagian isim alam. Pembagian isim Pembagian isim alam, nama orang atau benda. Isim alam adalah isim yang menunjukkan arti nama, baik itu nama manusia maupun selainnya. Contohnya isim alam seperti halnya lafadz Muhammadun, Muhammad, Makkata, kota Makkah, An-Nilu, sungai Nil, dan lain-lain. Bab yang ketiga yakni macam-macam isim. Isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Yang pertama yakni isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal, baik pada mudzakkar maupun mu'annas. Contohnya ustadun, pak guru, ustadatun, bu guru, muslimun, muslim, muslimatun, muslimah. Yang kedua isim tasniyah atau musanna. Isim tasniyah atau isim musanna adalah isim yang menunjukkan makna ganda atau dua, baik pada mudzakkar
maupun muannas. Contohnya ustadani, ustadaini, dua orang guru. Ustadatani atau ustadataini, yang berarti sama, dua orang guru perempuan. Yang ketiga yakni isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan makna lebih dari dua, baik pada mudzakkar maupun muannas. Secara globalnya isim jamak ada tiga, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Namun jika dilihat dari teratur atau tidaknya perubahan bentuknya dari mufrad menunjukkan jamak isim, ini dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu bab yang keempat, macam-macam isim jamak, jamak mudzakkar, jamak muannas, dan jamak taksir. Ini telah yang kita terangkan yang di atas, yakni tentang jamak. Isim jamak salim secara bahasa artinya selamat. Dengan demikian yang dimaksud dengan isim jamak salim adalah isim jamak yang selamat perubahan bentuknya dari mufrad ke jamak. Artinya ketika isim mufrad tersebut dibuat jamak, tidak merusak susunannya. Misalnya lafaz zaitun ketika dijamakkan menjadi zaidina atau zaituna, ya, tanpa merusak susunan awal. Isim jamak salim kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Perbedaan antara keduanya yaitu dalam penggunaannya. Kalau jamak mudzakkar untuk kategori jamak jenis laki-laki, sedangkan jamak muannas salim diperuntukkan untuk jamak jenis perempuan. Isim jamak muannas salim yakni adalah isim jamak yang dipakai untuk jenis laki-laki. Cirinya jamak mudzakkar salim yaitu adanya tambahan wawu, nun atau ya nun. Adapun i'rab jamak mudzakkar salim ketika rafa adalah dhamma, ketika nasab dan jarnya dengan ya. Contohnya seperti lafaz muslimuna, muslimina, yakni orang-orang Islam. Isim jamak muannas salim. Isim jamak muannas salim adalah isim jamak yang dipakai untuk kategori perempuan. Ciri-cirinya yaitu terdapat tambahan alif ta. Adapun i'rabnya ketika rafa dengan dhamma, ketika nasab dan jar dengan kasrah. Contohnya seperti muslimati, orang-orang Islam, atau mu'minati, orang-orang mukmin. Yang kedua yakni jamak taksir. Isim jamak taksir adalah isim jamak yang tidak beraturan dalam perubahan bentuknya, sehingga perlu untuk dihafalkan wazan-wazannya. Misalnya lafaz baitun ketika dijamak taksirkan menjadi buyutun, yang berarti merusak susunan awal, dan masih banyak lagi. Bab yang kelima yakni pengenalan tentang isim dhamir. Isim dhamir atau kata ganti. Dhamir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan seorang maupun sekelompok benda. Contohnya kata ganti dhamir yarhamul aulada Ahmadu, yakni Ahmad menyayangi anak-anak. Huwa yarhamuhum, dia menyayangi mereka. Pada contoh di atas, kata Ahmadu diganti dengan huwa, yaitu dia. Sedangkan al-auladu, anak-anak, diganti dengan hum, mereka. Yang isim dhamir yaitu seperti halnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu. Berdasarkan fungsinya, isim dhamir ini digolongkan menjadi dua macam, yakni dhamir rafa atau mutasil yang berfungsi sebagai subjek, dhamir nasab atau munfasil yang berfungsi sebagai objek. Dhamir rafa dapat berdiri sendiri sebagai satu kata sehingga
biasa disebut domir muttasil, sedangkan domir nasab tidak dapat berdiri sendiri atau harus terikat dengan kata lain dalam kalimat sehingga disebut domir munfasil. Contoh domir dalam kalimat: huwa yarhamuhum, dia menyayangi mereka. Pada contoh di atas, kata huwa, dia adalah domir rofa, sedangkan kata hum, mereka merupakan domir nasab. Bab yang keenam yakni mengenai tentang macam-macam isim isyarah. Isim isyarah atau kata tunjuk. Bab yang keenam yakni pembahasan tentang pengertian isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu secara nyata. Bab yang keenam yakni pengertian tentang isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu baik secara nyata dengan tangan atau yang lain apabila yang ditunjukkan itu berada di hadapan orang yang menunjuk atau penunjukan itu secara tidak nyata atau maknawi. Apabila yang ditunjuk itu memang tidak nyata atau sesuatu yang ditunjuk itu tidak berada di hadapan orang yang menunjuk. Macam-macam isim isyarah. Pada dasarnya ada dua macam kata tunjuk, yakni isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang dekat, hada, ini, dan
isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang jauh. Dalika, itu. Contoh dalam kalimat itu sebuah buku. Dalika kitabun. Bila isim isyarah itu menunjukkan kepada isim mu'annas, maka hada menjadi hadihi. Contohnya majallatun hadihi. Ini sebuah majalah. Dalika menjadi tilka. Contohnya tilka majallatun. Itu sebuah majalah. Adapun bila isim yang ditunjuk itu musanna atau dua, maka hada menjadi hadani. Contohnya kitabani, hadani kitabani. Ini dua buah buku. Isim isyarah kata tunjuk suatu tempat. Hada untuk menunjukkan tempat yang dekat, dan hunaka untuk menunjukkan tempat yang sedang, dan hunalika untuk menunjukkan tempat yang jauh, atau summa untuk menunjukkan tempat yang jauh. Ya, sekian dari saya, mungkin ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.